Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Melda Siburian dari kelas Kewirausahaan B dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dengan mata kuliah perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan deskripsi usaha atau bisnis yang imajiner yang akan saya jalankan di masa depan. Yang pertama itu nama usaha saya yaitu PT Lensaria yang berlokasi di Jalan Aluminium Raya Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara, yang menghasilkan produk kacamata, di mana target pasar yang akan saya jalankan yaitu bagi orang yang mengalami gangguan pada mata atau bagi yang mencegah kerusakan pada mata. Di sini saya akan menjelaskan kasus perpajakan imajiner yang terjadi pada bisnis tersebut. Yang pertama itu PPh pasal 22. Yang pertama, kasus perpajakan PPh pasal 22 PT Lensa Ria ini, bisnis kacamata ini melakukan pembelian kacamata dari pemasok luar negeri dari PT Warulev yang dimana awal bulan melakukan penyerahan barang yang bernominal sebesar 11 juta. Nilai sudah termasuk PPN. Maka untuk PPh pasal 22 nilai kontrak termasuk PPN sebesar 11 juta. DPP 100 per 110 dikali 11 juta sama dengan 10 dikali 11 juta sama dengan 10 juta. PPN dipungut sebanyak 10% dari DPD sama dengan 1 juta. Maka PPh pasal 22 yang dipungut yaitu 15% dikali 10 juta sama dengan 150.000. Dan definisi pajak penghasilan PPh 22, pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan pajak yang dikenakan baik dalam swasta maupun milik pemerintah yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor-impor. Dan wajib pajak pada PPh pasal 22 ini yaitu pengusaha yang melakukan kegiatan impor atau penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh produsen atau importer. Dan objek dari pajak penghasilan pasal 22 ini yaitu transaksi jual beli barang seperti penjualan barang dengan antara perusahaan dalam negeri serta impor barang atau pengguna jasa yang dikenakan pemotongan pajak oleh pihak yang membayar. Batas waktu pemungutan dan pelaporan bulanan pembayaran paling lambat 10 bulan berikutnya. Dan akibat keterlambatan akan didenda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Dan yang kedua itu PPh pasal 23. Kasus perpajakan PPh pasal 23 ini, PT Lensaria di mana PT perusahaan kacamata ini memperoleh pendapatan 100 juta dari investasi atau simpanan di bank. Pada setiap pembayaran bunga atau dividen perusahaan wajib pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 ke kas negara sebelum membayar kepada pemilik modal. Definisi penghasilan PPh pasal 23 ini yaitu pemotongan pajak yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk badan usaha tetap yang berasal dari modal dan wajib pajak pada PPh pasal 23 ini yaitu pihak yang membayar penghasilan tersebut. Dan objek dari pajak PPh pasal 23 ini yaitu bunga, royalti, hadiah undian dan juga sewa. Tata cara perhitungan pajak pasal 23 ini yaitu 15% dikali 100 juta sama dengan 15 juta. Penyetoran pembayaran dilaksanakan pada tanggal 10 dan tanggal 15 di bulan berikutnya. Akibat keterlambatan akan didenda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak seharusnya yang dibayar. Dan yang ketiga yaitu pajak penghasilan dari PPh pasal 25.
Yang pertama itu yaitu kasus perpajakan PPh pasal 25. Di mana bisnis yang saya jalankan ini memiliki PKP sebesar 200 juta dalam setahun. Definisi PPh pasal 25 ini yaitu definisi pasal 225, PPh pasal 25 ini yaitu pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang dibayar secara sekaligus pada akhir tahun. Wajib pajaknya yaitu pengusaha kena pajak yang memiliki penghasilan kena pajak sebesar 50 juta dalam setahun. Objek pajaknya yaitu penghasilan kena pajak yang diperoleh dalam waktu setahun yang nominalnya sebesar 50 juta atau lebih. Dan tata cara perhitungan pajak PPh pasal 25 dilakukan dengan cara mengalihkan tarif PPh pasal 25 dengan perkiraan penghasilan kena pajak atau PKP dalam tahun berjalan. Dalam kasus bisnis saya, PKP yang saya miliki sebesar 200 juta, maka tarif yang dikenakan adalah 15%. Maka pajak yang harusnya dibayar adalah 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Dan batas pembayaran PPh pasal 25 ini adalah tanggal 10 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan batas waktu penyetoran PPh pasal 25 ini adalah tanggal 15 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporan PPh pasal 25 ini adalah tanggal 20 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Akibat keterlambatan yaitu denda sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Dan juga denda sebesar 0,25% per hari dari pajak yang terutang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal penyetoran. Denda sebesar 2% dari pajak yang terutang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan. Dan yang keempat itu PPh pasal 26. Kasus PPh pasal 26 ini pada PT Lensaria yaitu ada seorang pekerja yang bernama Devi, yaitu warga negara Eropa yang memiliki 25% saham atas PT Lensaria, dan tahun ini Devi menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada warga negara Inggris. Dan definisi dari pajak penghasilan 26 yaitu pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran atau gaji, bunga, dividen, dan juga royalti dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Dan wajib pajak pada PPh pasal 26 ini yaitu wajib pajak luar negeri atau orang pribadi atau badan selain BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan. Dan juga objek pajak pada PPh pasal 26 ini yaitu dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, penghasilan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan harta. Terdapat tata cara menghitung pengenaan pajak PPh pasal 26, yaitu Devi adalah seorang warga negara Eropa yang memiliki 25% saham atas PT Lensaria. Tahun ini Devi menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada warga negara Inggris. Nah, PPh pasal 26 yaitu sama dengan 20% dikali 25% dikali 8 miliar sama dengan 400 juta yang bersifat final. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 PMK 03/2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau peralihan saham, maka penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20%. Dari perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Dan batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh pasal 26 ini dilakukan oleh pihak
pemotong dan disetor ke bank dan persepsi atau kantor pos yang sudah ditujukan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenku dengan menggunakan surat setoran pajak atau SPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang oleh pajak. Dan jika terjadi keterlambatan, maka aturan terkait oleh sanksi bunga dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang KUP. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak yang telah bayar akan didenda sebesar 2% per bulan, terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Dan yang kelima yaitu PPN. Dari kasus PPN ini yaitu PT Lensaria mengenakan PPN atas penjualan produknya. Misalnya menjual sepasang kacamata seharga 100.000 dan tarif PPN adalah 11%. Maka PPN yang harus dibayar oleh pembeli sebesar 110.000. Maka perusahaan saya ini wajib menyalurkan jumlah PPN yang terkumpul ke pemerintah sebagai kewajiban pajak. Dan wajib pajak dalam PPN ini yaitu pelaku usaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa. Objek pajak dalam PPN yaitu penyerahan barang atau jasa yang dikenakan oleh PPN. Dan langkah hitung PPN dengan mengalihkan tarif PPN dengan harga jual. Batas waktu pembayaran dalam pelaporan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Terdapat beberapa jika terjadi keterlambatan pembayaran di mana adanya denda 2% per bulan dari jumlah PPN yang seharusnya dibayar. Batas waktu pembayaran PPN adalah tanggal 15 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu penyetoran PPN adalah tanggal 20 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporan PPN adalah tanggal 25 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan yang keenam itu yaitu PPNBM. Di mana kasusnya yaitu PT Lensaria membeli sebuah mobil mewah di luar negeri dengan harga sebesar 950 juta sebagai transportasi untuk manajer dari perusahaan tersebut. Tarif PPNB ditetapkan pemerintah sebesar 40%, maka yang harus dibayar keseluruhannya yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNB. Sama dengan 11% dikali 950 juta dikurang 950 juta dikali 40%. Maka hasilnya yaitu sebesar 62.700.000. Maka total harga mobil yang harus dibayarkan yaitu mobil ditambah PPN ditambah PPNB sama dengan 950 juta ditambah 62.700.000 ditambah 380 juta. Maka jumlah keseluruhannya sebesar 1.392.700.000. Di sini definisi PPNBN yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau seringkali disebut pajak barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. Wajib pajak PPNBM yaitu pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau PBB. Dari perhitungannya dapat kita lihat yaitu PT Lensaria memiliki
memiliki gedung seluas 200 meter persegi dengan nilai 2 juta per meter. Gedung ini berdiri di tanah dengan luas 300 meter persegi dengan nilai 3 juta per meter. Asumsi NJOP TKP-nya untuk daerah tempat tinggal adalah 0 rupiah. Maka dihitung sebesar nilai gedung sama dengan 200 dikali 2 juta dikurang 400 juta. Nilai tanah 300 dikali 300 dikali 3 juta sama dengan 900 juta. NJOP sama dengan 400 juta ditambah 900 juta sama dengan 1 miliar 300 juta. NJKP sama dengan 40% dikali 1 miliar 300 juta sama dengan 520 juta. Maka nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar 0% dikali 520 juta sama dengan 2.600.000. Ini sudah saya jelaskan setelah PPNBM, saya juga sudah menjelaskan tentang PBB. Jadi terdapat jadi definisi dari PBB ini yaitu pajak yang dipungut atas tanah atau bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik lagi bagi orang-orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya untuk memperoleh manfaat padanya. Subjek PBB ini orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki serta menguasai serta memperoleh bangunan. Objek PBB ini pedesaan dan perkotaan bumi bangunan yang dimilikinya dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Akibat keterlambatan yaitu denda sebesar 2% dari pajak yang terhutang, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Denda sebesar 0,2% per hari dari pajak yang terhutang, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Denda sebesar 2% dari pajak yang terhutang, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan. Jadi, cukup sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.